Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Kelompok Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Kelompok Sukacita. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, baik hamba, tapi juga kru dan pemirsa Kelompok Sukacita di mana saja mereka berada, untuk mendengarkan firman-Mu di kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Sakaria 7 ayatnya yang ke-10 dengan dibawa perikop ibadah puasa yang baik. Ayat yang ke-10, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Sekali lagi, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan sebuah tema, yaitu bersikap terhadap mereka yang berstatus diakonia. Pemirsa, dalam gereja istilah diakonia adalah pelayanan kasih kepada mereka yang berstatus janda, duda, yatim piatu, lansia, orang miskin, dan mereka yang ada dalam kesakitan dan duka cita. Dan rupanya hal di atas telah menjadi perhatian sejak dahulu kala pada zaman para nabi, sampai kepada zaman perjanjian baru, yaitu para rasul yang terus menjalankan pelayanan kasih ini sampai pada gereja masa kini. Pelayanan kasih ini terus dilaksanakan karena dengan melakukan demikian kita telah menyatakan apa yang difirmankan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, bahwa ibadah yang sejati, yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi mereka yang berstatus diakonia ini. Nah pemirsa, hari ini Sakaria pun mengingatkan kita sekalian sebagai orang percaya yang sudah dibaharui baik diri dan hidup kita, maka sikap kita kepada mereka yang berstatus diakonia ini adalah memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Sakaria bilang jangan menindas mereka, baik itu janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Apalagi merancang kejahatan kepada mereka dalam hati. Jangan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang menjadi penekanan penting bagi umat Tuhan, bahwa mereka yang berstatus diakonia menjadi perhatian khusus dalam pelayanan kasih yang sesungguhnya. Bertindak jahat kepada mereka dilarang. Jangan. Apalagi mau merancang atau rencana yang diucapkan pun tidak boleh. Apalagi timbul dalam hati, itu juga dilarang. Jangan. Oleh sebab itu menjadi perhatian kita bersama bahwa dimanapun kita berada, baik dalam lingkup keluarga, berjemaat, bermasyarakat, mereka yang berstatus diakonia ini perlu dihormati, perlu dihargai, perlu dikasihi dengan hati yang tulus. Mengasihi mereka bukan dengan kata-kata, tetapi harus dengan sikap tindakan yang nyata. Dengan demikian, kita telah menunjukkan diri dan hidup kita yang telah dibaharui dalam ibadah yang nyata, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang baik, ibadah yang murni,
yang tidak bercacat di hadapan Allah, yaitu memperhatikan mereka, baik ibu janda, anak yatim, anak piatu, bapak duda, orang tua yang lanjut usia, mereka yang miskin, mereka yang terasing. Semua menjadi perhatian kita bersama tanpa memandang batasan-batasan tertentu, tanpa memandang muka. Mereka perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dihormati, perlu dikasihi dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kapan dan dimanapun kita ada, hendaknya kita bersikap baik kepada mereka yang berstatus diakonnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Lewat Sakaria mengingatkan kami untuk bersikap baik kepada mereka yang berstatus diakonnya, baik ibu janda, anak yatim, anak piatu, bapak duda, orang tua yang lanjut usia, orang miskin, orang asing, mereka yang ada dalam kesakitan ataupun mereka yang ada dalam kedukaan. Biarlah firman itu menjadi nyata lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kami dengan menunjukkan kasih melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka pribadi, keluarga mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, dan pimpin tuntun kami dalam melewati hari-hari hidup kami, teristimewa situasi yang kurang nyaman bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan menenangkan hati, roh kami, supaya di dalamnya kami berpegang teguh kepada janji firman bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai kepada daerah kampung di mana kami ada. Tuhan berkati. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, pinatua, siamas dalam seluruh keberadaan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Diberkati senantiasa. Berkati juga tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan, pribadi mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka, harapan mereka, doa-doa mereka kiranya didengar oleh Tuhan. Dan setiap kami dalam seluruh keberadaan hidup kami kiranya diberkati untuk seterusnya memuliakan Tuhan lewat keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.